Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan nikmatnya dan kita memang merasakan, kita menikmati karunia dari Allah. Pagi kini bisa kembali bernafas, jantung badatak, angok lai keluar masuk hidung, itu adalah keberkahan dari Allah. Kesempatan hidup itu tidak ternilai harganya. Walaupun dengan harta dunia seisinya diganti, lebih besar nikmat hidup. Kita bisa terus berbuat kebaikan. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Seminggulah libur Ramadan, bulan Idul Haji, Idul Qurban, Idul Adha. Seminggu kita libur, kita lanjutkan pagi kini surah Al-Baqarah ayat 80 sampai. Wa idh ingatlah saat akhadna kami ambil mitsaqakum, mitsak sumpah kalian, la tasfikuna, janganlah atau tidaklah, janganlah tasfikuna kalian menumpahkan, dima'akum jamak dari damun, dima darah, kum kalian, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, wala janganlah tukhrijuna kalian mengeluarkan, kharaja keluar, akhraja yukhriju mengeluarkan, janganlah kalian mengeluarkan, anfusakum diri-diri kalian, min diyarikum dari kampung kalian, janganlah kalian mengeluarkan, maksudnya mengusir diri kalian dari kampung kalian. Thumma kemudian aqrartum kalian berikrar. Nah, jadi ikrar itu dari bahasa Arab aqrartum, kalian berikrar, wa antum dan kalian tashhaduna menyaksikannya. Baik, kita cari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Hanya dua hal saja yang bisa diambil. Pertama, akhadna mitsaqakum, taqaddamal qaul. Di ayat-ayat sebelumnya pun Bani Israel sudah bersumpah saat ingat ketika gunung diangkat ke atas mereka, mereka pun bersumpah akan taat dan patuh. Batang terakhir 8 sumpah, tidak berbuat syirik, hanya kepada Allah beribadah, terus berbuat baik kepada orang tua, berbuat elok ke yang dakik-dakik termasuk ke anak, berbuat baik wal yatama, yatim, orang miskin, terus dirikan sholat, terus waqulu linnasi husna. Itu diantara sumpah, tapi sumpah tinggal sumpah diingkari oleh Bani Israel. Nah, kini sumpah berikutnya adalah sumpah berikutnya wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Bani Israel jangan
menumpahkan darah. Kalian jangan saling bunuh. Kalian jangan mengusir diri kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum wa antum thumma aqrartum min al-iqrar ay bihadzal mitsaq alladzi ukhidha 'alaikum wa 'ala awailikum. Ini janji ini sudah dinyatakan dulu oleh orang-orang pendahulu kalian, orang-orang terdahulu. Kalau model itu jangan mengusir siapapun, tidak boleh diusir. Karena pokok kampung yang sudah dipilihkan oleh Allah kepada kalian. Wa antum tashhadun minasyahadah. Kalian menyaksikannya di hati kalian, juga menyaksikan langsung secara mata juga. Itu maknanya yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang mengusir, menumpahkan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, atau mengusir dirinya sendiri dari kampungnya. Kan kata Allah, jangan kalian menumpahkan darah kalian, janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung kalian. Apa maknanya? Berarti kan bagaimana mungkin orang berbuat buruk ke dirinya sendiri? Tidak mungkin. Jadi ketika ada orang yang melakukan kejahatan ke orang lain, sebenarnya nak ke orang lain nyo sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Karena saudaranya tadi itu bagian dari dirinya. Ya, semua jo Allah mengatakan orang beriman itu semua jo satu tubuh. Kalau satu sakit, maka yang satu lagi merasakan sakitnya juga. Jadi ketika awak mengusir orang berbuat jahat ke orang lain, itu sama dengan berbuat jahat kepada diri sendiri. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ilmunya dalam dan sangat tinggi nilainya. Berbuat baik kepada orang lain sama aja berbuat baik untuk diri sendiri. Sebaliknya kita jahat ke orang lain itu sama dengan bahkan Allah melarang wala tasubbul, jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau awak celanya, ini akan balas menyela kan? Dibalik lo menyela Allah, padahal nyo tanpa ilmunya. Sama jawab kalau ketik-ketik dulu kan. Berang ke diatan kepala batu angko kepala ge angko disipak kesudahnya apa yang terjadi nyo balik lo. Berarti ketika kita berbuat jahat itu kebalasannya pun timbul deh awak. Jadi Allah menggunakan kata-kata jangan kalian menumpahkan darah kalian, jangan kalian mengusir diri kalian. Kalau mengusir diri awak sama orang lain, sama juga mengusir diri sendiri. Jadi berbuat buruk ke orang lain itu sama dengan membiarkan orang lain pun berbuat buruk ke awak. Jadi seolah-olah sedang bercermin. Itu bahasa Allah maha halus, maha latif. Jadi menjelaskan kepada, kan mudah saja. Jangan kalian menumpahkan darah, selesai. Tapi Allah menggunakan jangan kalian menumpahkan darah kalian. Jadi pakai kum lo. Dan jangan kalian mengusir anfusakum. Jangan kalian mengusir diri kalian. Jadi memang dulu dari dua balik suku Bani Israel itu memang tidak selamanya akur kan. Jadi sehingga saling usir-musir, saling bunuh-membunuh. Itu diinginkan Allah. Dan dua balik kok kompak-kompak aja lah. Kan dua balik kok dari satu nabi. Nenek moyang kalian Nabi Yakub alaihissalam. Terjadi anaknya dua balik. Dua balik suku kok masing-masing ada yang jadi Nabi Yusuf. Masa yang dua balik kok masih ribut je? Atau bahkan saling mengusir. Itu kan pelajaran ya Wak. Kalau sebelumnya diinginkan tentang berbuat baik wazil kurba dengan keluarga, tentu tidak ada ya kalau ada kakak awak, adik awak, tentu kita tidak bisa semena-mena berbuat jahat. Karena pokoknya masih satu keluarga aja. Jadi thumma aqrartum, kemudian kalian berikrar untuk tidak melakukan itu. Wa antum tashhadun, kalian menyaksikannya. Hati kalian menyaksikannya, mata kalian menyaksikannya. Jadi dalam ayat yang pendek ini kita diberi oleh Allah pelajarannya menganggap orang lain itu sebenarnya bukan
orang lain dari awak, tapi dia merupakan diri kita, cerminan dari awak. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain, sama je berbuat buruk ke diri sendiri. Jadi bagaimana mungkin orang mau berbuat buruk kepada dirinya? Maka pilihannya adalah berbuat baik ke siapa saja. Bahkan kalau kita balik sengaja tentang kisah dua anak Nabi Adam, kan si Qabil ingin membunuh Habil dan dinyatakan qala la'aqtulannak, karena kurban si adik diterima, tentunya berang. Padahal adiknya nak mamangan, nyo sama-sama berkurban, sama-sama berusaha. Cuman Allah menerima kurban si Habil adiknya. Si Qabil nak terima, aku akan bunuh. Jadi nyo ingin tetap menikahi iklimnya, karena akhirnya nyo bunuh adiknya seorang. Apa kata jawaban adiknya? La in basatta, sekiranya engkau wahai kakakku, engkau ingin membunuhku, tangan sudah dipanjangkan, dikembangkan untuk membunuh hamba, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas membunuh engkau wahai kakakku. Jadi model tu bana si Habil gitu. Lah orang lah kau membunuh lah disabit lah di mukanya agak si Habil, walaupun kau bentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membalas membunuh engkau wahai kakak. Lebih sawak model tu tak? Itu pertanyaannya. Dicumean orang, ikut disabit-sabit orangnya nak terang ada orang ngeceknya, tayo tenda, membaroti dia. Tu baru kelas awak. Dalam rangka membela harga diri gitu. Padahal bado harga dirinya si Habil kan jauh awak itu. Semoga kita bisa sama-sama beraja, kita semuanya beraja. Ya buruk orang kadang ada di grup masalah kadrun kampret, masalahnya disebut detas sia-sia aja beribu sekian lama kayak batangka gitu. Jadi sensitif benawa sang ini eta singguangnya langsung membara, langsung tabaka. Padahal celiaklah bagaimana Habil nak terpancingnya, sebab apa khawatirnya yang disebutkan ke Bani Israel kepada Allah, kalau awak membunuh orang sama juga membunuh diri sendiri. Sebab ada hukum qisas kan. Kalau dalam Islam kan ya, ketika kita membunuh orang kan sama membunuh diri sendiri. Dipotong telinga orang, siap-siap je lah hukuman potong telinga dapatlah awak. Allah ingatkan sesungguhnya manusia tu ya dari yang satu kan, min nafsi wahidah. Kalau mulai tu jangan berbuat buruk. Pilihannya satu cik atau berbuat elok je. Walaupun orang buruk kawak, pilihannya cuma satu, bawa elok. Model tu banalah jati diri orang beriman. Susah itulah upaya awak. Jadi pesan Allah, ingatlah dulu kata Allah kepada Bani Israel, dan itu juga pesan bagi awak kini, saat kami mengambil sumpah kalian. Sumpahnya, jangan kalian tumpahkan darah kalian. Jadi darah kalian tu jangan ditumpahkan. Walaupun membunuh orang sama juga menumpahkan darah awak seorang. Karena orang tu bagian dari awak, keluarga awak, saudara awak. Wala tukhrijuna anfusakum, janganlah kalian mengeluarkan anfusakum, diri kalian dari kampung kalian. Jangan mengusir diri awak seorang. Kan tak mungkin perbuatan mengusir diri sendiri. Tapi Allah gunakan bahasa itu supaya jangan kalau awak ada mengusir orang lain, itu sama juga mengusir diri sendiri. Berbuat buruk ke orang lain sama juga siap-siap menerima balasan keburukan juga. Berbuat elok ke orang lain pun siap-siap mendapatkan kebaikan dari Allah. Jangan diharap ke orang tu. Kalau ke orang tu itu ria, berbuat baik tapi harapan balasan. Balasannya dari Allah. Thumma aqrartum, kemudian kalian berikrar akan hal itu, wa antum tashhadun, kalian tashhaduna, bersyahadatnya. Itulah kajian kita pagi kini tentang surat Al-Baqarah ayat 80 sampai bagaimana mungkin kita berbuat buruk ke diri sendiri. Tak mungkin itu. Maka perhatikanlah apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan,
itu akan balik kawak. Di akhir perjumpaan kita perdana kita berdoa sama-sama, kita doakan orang yang berwakaf terutama ke Sarawak tuan-tuan diberi oleh Allah kesihatan, yang umur yang panjang dalam kebaikan, terus dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Khusus untuk orang tua kita yang telah meninggal, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka, dan pertemukan kami dan juga mereka ya Allah di surga Firdaus. Untuk orang tua kita yang masih hidup, ya Allah sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dengan kebaikan demi kebaikan dan husnul khatimah nantinya. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatakal firdausal a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tengok?